Assalamualaikum sahabat sekalian. Saya tahu ada getaran yang luar biasa di hati setiap kali kita melihat foto Ka'bah. Ada rasa rindu yang sulit dijelaskan, iya kan? Nah, hari ini kita akan membahas tuntas sebuah pertanyaan penting. Apa sih bedanya haji dan umroh biar langkah kita tidak keliru? Coba deh, renungkan kalimat ini. Ini pengingat yang penting banget buat kita semua. Banyak sekali loh yang sudah bolak-balik umroh, tapi lupa kalau kewajiban hajinya yang utama justru belum gugur sama sekali. Yuk, kita pastikan kita bukan salah satunya. Panggilan ke Baitullah itu memang suci. Kita semua inginkan disebut sebagai duyufur rahman, tamu-tamu istimewa Allah. Tapi seringkali niat yang mulia ini jadi terhambat karena kita bingung, dahulukan yang mana ya? Tenang, hari ini izinkan saya membimbing Bapak dan Ibu dengan hati supaya kita paham betul bedanya. Oke, pertama-tama haji dan umrah itu punya kesamaan yang indah banget. Bayangkan keduanya seperti dua gerbang agung menuju ridhonya Allah. Sama-sama diawali dengan niat suci berihram, sama-sama ada tawaf yang bikin hati bergetar saat mengelilingi Ka'bah, dan juga ada sa'i antara Syafa dan Marwah. Nah, setelah kita lihat persamaannya yang indah tadi, sekarang saatnya kita selami lebih dalam lagi. Apa sih perbedaan utamanya? Ini penting banget supaya niat dan persiapan kita benar-benar matang dan tepat sasaran. Ini dia, yang paling mendasar, hukumnya. Tolong diingat baik-baik ya, haji itu hukumnya wajib. Sekali seumur hidup bagi siapapun yang mampu. Ini rukun Islam kelima loh. Sementara umroh, hukumnya sunnah mu'akkadah, artinya sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Dua-duanya mulia, tapi level kewajibannya jelas beda. Nah, tabel ini merangkum semuanya dengan jelas. Lihat deh, dari segi waktu, umroh itu fleksibel, seperti pintu yang selalu terbuka sepanjang tahun. Tapi haji sangat eksklusif, cuma bisa di bulan Zulhijjah. Perhatikan juga rukun dan lokasinya. Haji punya rukun tambahan yang jadi puncaknya, yaitu wukuf. Dan lokasinya pun lebih luas, harus ke Arafah, Mina, dan Muzdalifah. Inilah yang bikin haji jadi perjalanan yang lebih panjang dan kompleks. Dan angka ini, 20-40 tahun, ini bukan sekadar angka Bapak Ibu. Ini adalah realita. Ini adalah masa tunggu haji di negara kita. Sebuah penantian yang butuh kesabaran luar biasa, dan seperti yang nanti kita bahas, butuh strategi yang cerdas. Sekarang, kita fokus ke satu hal yang menjadi jantung dan ruh dari ibadah haji. Inilah ritual yang jadi pembeda mutlak, yang benar-benar memisahkan antara haji dan umroh. Inilah dia, wukuf di Arafah. Ini adalah puncaknya ibadah haji, momen di mana jutaan manusia berkumpul di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, hanya untuk berdiam diri, berdoa, memohon ampunan. Inilah rukun haji yang paling penting dan tidak bisa digantikan. Dan kalimat ini merangkum segalanya. Ada sebuah kaidah yang sangat jelas dan tegas. Tidak ada wukuf, maka tidak ada haji. Sesederhana itu, tapi sedalam itu maknanya. Kalau rukun yang satu ini terlewat, ya udah, ibadah haji seseorang dianggap tidak sah. Selain wukuf, haji juga punya rangkaian ritual eksklusif lainnya. Ada yang namanya mabit, atau bermalam, di Muzdalifah dan Mina. Terus ada juga lempar jumroh. Semua ini adalah bagian dari perjalanan spiritual dan fisik yang tidak akan kita temukan saat kita umroh. Oke, kita lanjut ke bagian yang gak kalah penting, yaitu meluruskan beberapa pemahaman yang keliru. Supaya apa? Supaya ibadah kita itu didasari ilmu yang benar, bukan cuma karena katanya. Nah, pertanyaan ini pasti sering banget kan kita dengar, katanya kalau umroh pas bulan Ramadan, pahalanya sama dengan haji, jadi nggak perlu haji lagi dong? Ini keraguan yang umum banget di masyarakat. Jawabannya tegas ya, pahala tidak menggugurkan kewajiban. Memang betul ada hadis yang menyebutkan pahalanya luar biasa besar, setara dengan haji. Tapi, pahala yang besar itu sama sekali tidak menghapus status wajib haji yang melekat di pundak kita. Biar lebih jelas lagi, ingat kalimat ini. Umroh itu pengobat rindu, tapi haji adalah penuntas kewajiban. Jadi, meskipun kita sudah umroh 100 kali pun, kewajiban untuk menunaikan ibadah haji itu tetap berdiri tegak, nggak berkurang sama sekali. Terus solusinya gimana dong dengan antrean haji yang panjang banget itu? Nah, jangan kecil hati dulu. Ada strategi cerdas yang bisa kita semua terapkan untuk merencanakan perjalanan suci kita dengan baik. Ini dia peta jalannya. Sederhana kok. Langkah pertama yang paling penting, daftar haji sekarang juga. Jangan ditunda-tunda. Nah, sambil kita sabar menunggu, obati rasa rindu di hati dengan berangkat umroh. Dan yang terpenting, jadikan umroh itu sebagai latihan spiritual dan fisik, supaya pas panggilan haji datang, kita sudah siap lahir batin. Ingat ya,
persiapan ke Baitullah itu bukan cuma soal uang. Perjalanannya dimulai dari detik ini juga, dari niat yang kita tanam di hati, dengan mulai menyiapkan fisik, pikiran, dan juga jiwa kita. Sambil menunggu, banyak loh yang bisa kita lakukan. Mulai siapkan fisik, biasakan jalan kaki, siapkan pikiran, mulai rajin belajar manasik haji dan umroh. Dan yang paling utama, siapkan hati kita dengan terus memupuk rasa sabar dan ikhlas. Karena di tanah suci nanti, hati kitalah yang paling diuji. Sebagai penutup, ingatlah ini. Haji adalah sebuah panggilan dari Allah. Tapi, mendaftarkan diri adalah bukti keseriusan kita kepadanya untuk menjawab panggilan itu. Jangan tunggu merasa sempurna untuk mendaftar. Allah memanggil kita apa adanya, dan dialah yang akan memampukan hambanya yang sungguh-sungguh. Semoga kita semua segera dikumpulkan di depan Ka'bah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.